Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas sebagaimana yang sudah disampaikan di komunitas, bahwasanya kali ini akan membahas terkait dengan Wongsonegoro. Saya akan kembali sedikit menjelaskan terkait Wongsonegoro atau posisi atau pola yang ada sesungguhnya seperti apa. Pada zaman sebelumnya, IM atau Imam Mahdi kemudian itu fokus untuk mengurusi umat atau manusia, tatanan alam lah kalau untuk Imam Mahdi itu. Kemudian M1 sebagai fasilitas atau sebagai penanggung jawab terhadap fasilitas untuk mendukung IM atau Imam Mahdi, dan Wongsonegoro itu adalah penanggung jawab pengelola dari dana-dana itu atau dari fasilitas yang ada untuk IM itu. Gambaran sederhananya begini, ketika IM ingin mewujudkan kenyamanan beribadah umat, maka M1 itu memfasilitasi dengan mengeluarkan anggaran untuk pembuatan masjid. Nah, hal ini kemudian didelegasikan kepada Wongsonegoro. Nah, Wongsonegoro lah yang kemudian mengatur berapa masjid yang harus dibuat. Pola sederhananya seperti itu. Pada zaman saat itu, IM atau Imam Mahdi, M1 atau Monetary One, dan Wongsonegoro itu tiga orang yang berbeda. Saya tidak bisa menyebutkan tiga orang itu siapa. Nah, kemudian hal ini terjadi masalah karena tidak kompaknya antara IM, M1 dan Wongsonegoro, sehingga kemudian tata kelola keuangan atau tata kelola finansial dunia karut marut, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh IM. Pada saat ini, setelah kiamat, dalam video saya tentang kemarin yang kronologi zaman, pada saat ini IM, M1, dan Wongsonegoro itu orangnya satu. Jadi orang ini adalah sosok yang memperjuangkan takdirnya melalui jalur kewalian, kemudian mendapatkan gelar Raja Wali Allah 01. Kemudian dia mendapatkan mandat tugas sebagai Imam Mahdi atau Al-Mahdi, yang kemudian melekat fasilitas kepadanya yaitu M1. Nah, M1 ini nanti didelegasikan pengelolaannya kepada Wongsonegoro. Nah, sebenarnya orangnya ini satu. Wongsonegoro, M1 maupun IM orangnya satu. Nah, kemudian untuk efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, maka Mr. X ini, Tuan X ini atau Raja Wali Allah 01 ini hanya fokus kepada IM atau Imam Mahdi. Jadi fokus untuk mengurusi jagat raya, tidak mengurusi pengelolaan finansial atau fasilitasnya. Maka fasilitas itu kemudian melalui kekuasaan dia dalam posisi sebagai M1 juga didelegasikan kepada Queen. Nah, kita bahas Queen di sini. Queen di sini. Jadi kemarin ada kesilang pendapat, ada salah paham antara IM, M1 dan Queen, antara King dan Queen. Dalam video saya tentang langit, info langit itu saya sudah sampaikan bahwasanya info langit itu selalu update dan berubah mengikuti perkembangan. Perlu saudaraku ketahui bahwasanya gelar Wongsonegoro atau jabatan Wongsonegoro ini itu diburu
oleh hampir seluruh orang yang paham terhadap situasi ini. Gitu. Orang Amerika Eropa memang dia mengejar M1, tetapi sebenarnya yang dia kejar itu Wongsonegoronya, karena M1 itu hampir mustahil bisa didapatkan. Karena itu fasilitas yang melekat pada IM. Jadi yang dikejar aslinya adalah Wongsonegoro. Nah, karena ada silang pendapat antara Queen dan King terkait Wongsonegoro, maka kemudian Queen meminta kepada Allah agar jabatan Wongsonegoro dihapus saja. Akhirnya karena Queen ini kapasitasnya sebagai ratu sejagat, Allah mengabulkan itu. Jadi beberapa waktu yang lalu selama sekian hari jabatan Wongsonegoro dihapus di langit. Ketika jabatan Wongsonegoro atau ketika jabatan Wongsonegoro itu dihapus di langit, di sini Queen juga oleng. Kenapa Queen oleng? Karena sebenarnya Queen menyadari bahwasanya dia itu dipersiapkan untuk jabatan itu. Ketika jabatan itu sudah direstui, sudah diberikan, kenapa dia meminta dihapus? Queen oleng di sini. Akhirnya Queen kemudian kalau bahasa kerennya kontemplasi lah ya, merenungkan itu, kemudian memohon lagi kepada Allah dan IM agar jabatan itu diturunkan kembali. Maka atas permohonan dari Queen, atas permintaan dari Queen, atas persetujuan dari IM, akhirnya Allah kembali menurunkan gelar itu, melekatkan kembali gelar Wongsonegoro itu kepada Queen. Jadi pola saat ini itu Raja Wali Allah itu memegang Imam Mahdi dan M1. Nah, sedangkan Queen itu memegang Wongsonegoro. Disepakati seperti itu karena Wongsonegoro itu jabatan teknis, tata kelola teknis. Itu urusannya dengan pengelolaan anggaran. Kelasnya dunia. Kemudian jadi delegasi M1 itu ke Queen, itu ke Wongsonegoro. Jadi Queen ini gelarnya Wongsonegoro. Umpama dia namanya Wati, jadi Wati Wongsonegoro. Umpama dia namanya Lina Wongsonegoro. Namanya seperti itu. Nah, kemudian dokumen yang beredar saat ini, yang ada itu, yang underline dan sebagainya, itu hangus, dianulir. Sebenarnya seperti itu. Jadi dokumen-dokumen yang isinya harapan untuk pencairan dana-dana itu sebenarnya sudah hangus. Itu pasti. Karena apa? Karena IM dan M1 sekaligus Wongsonegoro sudah ganti. Nah, jadi untuk mencairkan dana aman itu memang harus Wongsonegoro atas persetujuan M1. Jadi M1 yang bertanggung jawab terhadap dana itu, Wongsonegoro yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya. Dalam hal ini Queen saat ini itu pasti sudah di ACC. Nah, bagaimana pola bisa mencairkan? Pada saat serah terima jabatan M1 dari pengurus, dari orang sebelumnya. Karena kalau Wongsonegoro itu melekat ke M1, jadi yang serah terima itu M1. Jadi dulu IM itu diserahkan ke Raja Wali Allah, M1 diserahkan ke Raja Wali Allah. Nah, pada saat penyerahan itu penyerahannya itu ada semacam pergantian DNA. Jadi tidak hanya tanda tangan tapi DNA. Di mana? Di London. Jadi di Inggris itu DNA M1 sudah berubah. Saat ini DNA M1 dengan DNA Wongsonegoro atau DNA Queen itu sudah sama. Jadi yang di data atau di database di London, DNA itu sudah baru untuk saat ini, yaitu DNA King dan Queen. Kalau kemudian Anda bertanya bagaimana bisa orang lain DNA-nya bisa sama dengan King? Jawabannya karena Queen sudah dilakukan operasi bedah cahaya. Dalam video saya tentang operasi bedah cahaya, di situ Queen dibedah, ganti spare part. Udah saya bilang ganti spare part. Nah, disitulah kemudian DNA-nya dirubah, disamakan dengan DNA IM dan M1 atau DNA IM atau DNA M1 karena sama.
Jadi ketika nanti pencairan dana itu dimanapun itu tanda tangan maupun DNA-nya sama, karena yang dicek bukan tanda tangan, bukan hanya tanda tangan, bukan hanya kornea mata, tapi juga DNA. Nah, jadi ke depan nanti pencairan itu seperti itu, dan dua-duanya sudah di Nusantara. Dua-duanya sudah di Nusantara. Itu terkait Wongsonegoro, jabatan prestisius yang dikejar oleh banyak orang. Dan ternyata saat ini jatuh kepada Queen, atau kalau Queen pasti perempuan ya, perempuan, dan pasti cantik dia, pasti cantik. Allah tidak akan memilih yang tidak cantik. Nah, itu untuk terkait Wongsonegoro. Dengan ini maka kami dari tim Raja Wali menghimbau kepada saudaraku yang masih mengamen dengan dokumen-dokumen harta amanah, membodohi masyarakat dengan dokumen itu, sudah berhenti. Dokumen itu sudah kadaluarsa, dokumen itu sudah dianulir karena M1 dan Wongsonegoro sudah ganti, pasti. Dan kepada masyarakat yang lain, jangan tertipu dengan iming-iming harta amanah. Itu tidak ada. Ada tapi bukan seperti itu. Ada tapi bukan seperti itu. Dokumen yang beredar itu semuanya sudah kadaluarsa, pasti. Itu karena Wongsonegoro dan M1-nya sudah ganti. Itu ya terkait Wongsonegoro. Insya Allah ke depan Wongsonegoro dan M1, karena sekarang dijabat oleh satu orang IM dan M1-nya, sedangkan Wongsonegoro-nya didelegasikan kepada Queen. Nah, insya Allah ke depan, atau Allah menghendaki ya, gitu bahasanya, Allah menghendaki segala sesuatu yang Allah miliki terkait kekayaan ini itu sepenuhnya untuk kemaslahatan manusia. Nah, oleh karena itu mari kita persiapkan diri bertauhid, kemudian beriman dan beramal soleh, agar pada saatnya nanti Allah menurunkan berkah dari langit, kita menjadi bagian orang yang diberkahi, tidak hanya gigit jari. Itu. Karena tidak lama. Jadi tidak usah mengejar-ngejar harta amanah karena polanya sudah berubah. Itu saja. Demikian terkait dengan Wongsonegoro. Terima kasih, tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.